pada poin 6 ini kita akan lihat dan bahas bersama-sama pada flipchart yang sudah saya bawa nih, saya tempel ya ibu-ibu ya di flipchart 1B tentang anggaran bulanan keluarga. Nah ibu-ibu, di flipchart anggaran bulanan keluarganya Ibu Lili ini kita akan mengisi bareng-bareng nih yang kosong ini gitu. Sebelumnya kita sepakati dulu nih ya. Sebelumnya kan mungkin yang untuk uang jajan Dewi dan uang jajan Agus ini sebelumnya 10.000 kita kurangin 1.000 jadi 9.000 per hari. Nah kemudian ada tas sekolah Agus karena termasuk dalam keinginan coba kita tunda dulu, dan juga untuk rokok nih, rokok Bapak Ruslinya yang sebelumnya mungkin 40.000 kita akan kurangin menjadi 25.000. Coba kita bareng-bareng hitung total pengeluarannya gitu ya. 216 tambah 216 ditambah 150, kemudian ada tabungan Dewi 40, kemudian belanja harian, telur, beras, perlengkapan, kemudian ada bayar utang juga dan arisan-arisan serta pulsa telepon dan juga rokok. Total pengeluarannya adalah yang tadi kosong itu 432.000 ditambah dengan uang rokoknya Bapak Rusli 100.000 ditambah yang sudah ada tadi angkanya ya Bu ya. Nah 1.160.000, jadi totalnya adalah 1.692.000. Nah gimana sih cara menghitung selisihnya? Nah selisihnya itu dari pendapatan atau pemasukannya. Di sini totalnya adalah 1.700.000 ya Bu ya, dikurangin dengan total pengeluarannya 1.692.000. Jadi sisanya adalah 8.000. Setelah pulang dari kegiatan hari ini, coba ceritakan ke keluarga atau diskusi, ngobrol sama bapaknya, sama suaminya Ibu gitu ya, atau sama anak Ibu, gimana kalau kita menyusun anggaran bulanan. Ibu, kita masuk ya ke poin 9. Artinya seperti ini, pendapatan dan pengeluaran itu dari keluarga Ibu nih ya bisa bertambah, artinya naik gitu, atau berkurang, itu turun gitu. Nah, untuk menyeimbangkannya kembali, kita perlu menyesuaikan lagi apa-apa saja yang harus diutamakan dalam anggaran bulanan keluarga gitu. Bisa sebagai contoh nih ya, di anggaran keluarganya Ibu Lili bisa berubah ketika Ibu Lili sakit ya kan, atau tidak bisa bekerja gitu. Akhirnya kan pendapatan keluarganya Ibu Lili itu berkurang gitu ya Bu ya. Nah terus juga ketika mereka menerima uang bantuan program lain gitu, kayak bantuan siswa miskin atau bantuan langsung sementara seperti itu gitu ya, atau bantuan lainnya lah, akhirnya membuat pendapatan mereka bertambah juga karena ada tambahan dari bantuan itu gitu. Coba ibu-ibu semua udah bawa buku pintarnya ya? Coba buka halaman 9 ya Bu ya. Halaman 9. Nah di situ ada contoh perubahan anggaran keluarganya Ibu Lili. Nah ini saya juga udah pasang flipchartnya di depan. Itu ada perubahan anggarannya dari yang di bulan Februari dan juga Maret ya Bu ya. Dari kedua bulan ini kan ada perbedaannya gitu. Sebelumnya mungkin di bulan Februari selisihnya adalah 8.000. Nah tapi di bulan ini ternyata keluarga Ibu Lili itu selisihnya menjadi 3.000. Nah seperti itu ya Bu ya. Tapi apa nih kira-kira samanya? Samanya adalah walaupun ada penambahan ataupun pengurangan dari total pemasukan maupun pengeluaran seperti itu, tapi keluarga Ibu Lili karena sudah menyusun yang namanya anggaran bulanan, keluarga Bu Lili itu bisa mengelola uangnya tersebut gitu. Akhirnya berapapun pemasukannya, akhirnya di total masih ada sisa sedikit atau selisih gitu. Nah selisihnya ini yang bisa dimanfaatkan untuk bisa dana darurat ataupun memang untuk tabungan atau ditabung.